Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Jomblo gak boleh ngeri. Alia yang duduk di atas pangkuan Daniel itu merasa nyaman. Ternyata begini rasanya duduk di pangkuan seseorang pria. Batin Alia menikmati aroma tubuh Daniel yang sangat dia sukai. Al, Dedi boleh memanggilmu sayang? Tanya Daniel berbisik tepat di dekat telinga Alia membuatnya merinding saat nafas hangat Daniel berhembus di dekat telinganya. Alia beratap mata Daniel yang sangat dekat dengannya lalu mengangguk. Tapi cuma Alia kan yang dia dipanggil sayang? Tanya Alia balik. Iya Al, hanya kamu. Jujur Daniel mengangguk dan Alia pun tahu itu bahkan dengan mantannya saja Daniel tak punya panggilan istimewa, hanya nama saja. Alia menyelidiki setiap hal detail tentang mantan Daniel yang telah membuatnya menjadi Casanova karena patah hati. Rasa cinta di hati Daniel memang sudah tak bersisa untuk wanita itu. Tapi tidak dengan wanita itu, rasa cintanya masih tetap sama. Ayo makan, lembut Daniel menyuapi Alia. Kalau Alia boleh jadiin Dedi tempat pulang, kenapa Dedi nggak jadiin Alia tempat pulang juga sih? Kata Alia yang tengah mengunyah makanan itu. Memangnya kamu mau? Tanya Daniel spontan. Ya maulah, ucap Alia mengelus kepala bagian belakang Daniel dengan perlahan. Daniel menunduk hingga menyandarkan kepalanya di pundak Alia yang duduk di pangkuannya. Daniel memejamkan mata. Ada segelintir rasa nyaman yang dia rasakan saat bersandar dengan kepala di alus Alia. Sekarang kau sudah menjadi milikku, Dedi. Aku akan menghantam siapapun yang mencoba menyentuhmu. Senyum smirk Alia membatin mengelus-ngelus kepala Daniel yang bersandar padanya. Pagi ini Dedi akan menghadiri meeting mega proyek hotel pusat kota di perusahaan milik Boy, ucap Daniel memperbaiki duduknya lalu menyuapi Alia. Banyak pebisnis terkenal dong Dedi, tanya Alia yang sebenarnya sudah tahu termasuk mantan Daniel. Iya, jawab Daniel dengan seolah senyum. Selesai sarapan mereka pun berangkat. Gimana ya reaksi Dedi saat ketemu mantannya yang sudah sukses? Batin Alia yang duduk di samping Daniel saat mereka di perjalanan menuju perusahaan milik Boy. Secara spontan, Alia menyadarkan kepalanya ke lengan Daniel yang sibuk dengan ponselnya itu. Daniel meletakkan ponselnya. Kamu ngantuk sayang, tanya Daniel memeluk Alia dengan sebelah tangannya sehingga Alia berada dalam pelukannya. Tidak, Dedi, jawab Alia memeluk Daniel balik, merasa senang saat Daniel sikapnya mulai menghangat. Daniel sedang berpikir keras bagaimana jadinya jika Alia yang dari awal sudah mengatakan tak ingin bersaing bertemu dengan Bella. Tapi Daniel juga tak bisa menghindari pertemuan. Daniel bisa mundur dengan membatalkan kontrak, tapi di satu sisi Boy adalah temannya. Daniel menggandeng Alia masuk ke dalam perusahaan di mana sudah sangat banyak sekali para pebisnis yang sudah datang. Daniel menarik nafas panjang saat menuju ke salah satu sofa lingkar di lantai dasar, di mana Boy dan sahabatnya sudah duduk serta di sana juga sudah ada Bella. Itu mereka, Dedi, kata Alia yang sangat ceria, memeluk lengan Daniel menunjuk Joe dan teman-teman yang lain. Sejak mereka masih SMA, Daniel dan teman-temannya memang sudah berteman dengan Bella. Iya, ayo ke sana, senyum terpaksa Daniel sedikit bersyukur. Karena istrinya tak tahu kalau Bella adalah mantannya. Kakak, sapa Alia dengan ceria lalu duduk di samping Joe yang bersebelahan dengan Bella. Hai bocil, senyum lebar mereka saat Alia menyapa. Bella mendongak menatap Daniel yang masih berdiri dengan tatapan penuh kerinduan, yang sama sekali tak bisa dia pungkiri. Secara spontanitas Bella berdiri ingin berlari memeluk Daniel yang sudah sangat lama dia memendam rindu pada pria yang sangat dia cintai dari 5 tahun lalu sampai sekarang. Putus komunikasi tak membuat rasa cintanya luntur untuk Daniel.
Dedi duduk sini, kursinya udah nggak ada yang kosong, kata Alia berdiri dari duduknya lalu saat Daniel sudah duduk di sebelah Joe dengan spontan Alia duduk di salah satu paha Daniel. Jatuh sayang, cemas Daniel segera merapatkan pahanya agar Alia bisa menduduki kedua pahanya. Kelima teman Daniel melotot spontan termasuk Joe yang duduk tepat di samping Daniel, belum lagi Bella yang berdiri itu. Eits, jomblo nggak boleh ngiri. Tawa meledak, Alia tertawa menutup mulut saat beberapa oknum menatap mereka seolah tanpa dosa. Idih, siapa juga yang iri? Jawaban Sensi Ziko memandang bocil sialan itu sebelah mata. Lah terus kenapa melotot? Tanya Alia balik. Ya karena, ucapan Boy langsung terhenti saat Daniel mempelototinya balik. Sehingga mereka berlima hanya diam menatap Bella yang sudah kembali duduk dengan tangan mengepal. Ingin melabrak pun sekarang di tengah lingkungan formal. Kau tahu Tante Hot, dia adalah suamiku. Bahkan tak ada orang yang bisa mengataiku saat aku bermanja padanya sekalipun di depan umum. Batin Alia tersenyum kecut bermain ponsel sambil sesekali melirik Bella yang terlihat begitu geram saat ini. Tumben wanitanya cuma satu, tanya Alia dengan senyum gelinya menatap kelima Casanova itu. Aku bukan wanita seperti yang kamu bayangkan. Apa kamu tak bisa membedakan wanita berkelas dengan wanita murahan? Jawaban Sensi Bella spontan marah saat Alia menyamakannya dengan wanita yang biasa menemani circle Daniel. Dia teman kami Alia, sanggah Ricard saat merasakan aura kemarahan Bella. Oh, maaf ya Tante. Alia pikir wanita begitu tadi soalnya memang gak ada pembeda wanita berkelas atau enggak, pakaian mereka sama kayak Tante juga kok. Makanya Alia sulit bedain. Jawaban Alia dengan tampang polosnya yang membuat Bella ingin mencekiknya saat itu juga. Kapan kamu pulang Bel? Tanya Daniel begitu santai. Pria dewasa itu benar-benar sudah bisa berdamai dengan keadaan. Bahkan setelah 5 tahun tak bertemu sama sekali tak ada sebuah tatapan kerinduan di matanya. Baru 2 hari yang lalu, jawaban lirih Bella melihat begitu datarnya tatapan Daniel terhadapnya kemana tatapan penuh cinta dulu. Bagaimana perkembangan bisnismu Bel? Tanya Daniel formal walaupun dia sudah tahu betapa meroketnya bisnis Bella saat ini. Tante ini pebisnis juga Dedi? Tanya Alia seperti orang lugu yang tak mengenal informasi. Iya, salah satu usahaku adalah brand fashion yang sedang kamu pakai. Senyum manis Bella berbangga diri menunjuk baju dengan brand fashion terkenal yang Alia kenakan saat ini. Wah, Tante hebat banget, puji Alia memeluk leher Daniel yang membuat Bella semakin jengkel. Kak Boy harusnya cari istri tuh yang kayak gini biar bisa dibanggakan. Kali ini Alia menunjuk Boy dengan spontan. Tidak, bocil mana mungkin aku menikah dengan temanku sendiri, tolak halus Boy meneguk salivanya dengan susah. Jadi wanita memang harus hebat punya usaha biar kalau menikah tidak menyusahkan, ucapan halus Bella yang seolah merendahkan harga diri Alia di depan teman-teman Daniel.
Karena dari kepolosannya saja sudah jelas seberapa bodohnya wanita yang dinikahi oleh pebisnis seperti Daniel, sehingga membuat Bella bangga karena setidaknya kelasnya masih di atas istri Daniel. Dedi Alia mau punya brand fashion sendiri juga dong kayak tante ini biar punya usaha juga, pinta Alia manja dengan tatapan pandanya. Iya nanti Dedi belikan perusahaannya, jawab Daniel mengelus punggung Alia. Kalau cuma satu perusahaan fashion itu tak terlalu memberatkan bagi konglomerat seperti Daniel. Wah, Dedi memang baik. Senang, Alia tersenyum lebar lalu menatap Bella yang sudah berubah ekspresi itu. Rasanya dada Bella perlahan-lahan sesak melihat Alia yang terus bermanja pada Daniel, pria yang sampai detik ini masih sangat dicintainya. Andaikan kamu tahu Daniel betapa hancurnya aku melihat kamu bersama wanita lain saat ini. Kamu tahu aku mencintaimu dan rasa itu tak akan pernah berubah, tapi mengapa kamu setega ini? Batin Bella dengan spontan air matanya menetes. Proses mengejar mimpi yang membuatku meninggalkanmu bukan sebuah pengkhianatan, tapi mengapa balasanmu seperti ini terhadapku? Batin Bella tatapannya semakin sendu saat Daniel menatapnya. Al, ayo kita lihat-lihat perusahaan fashion yang kamu mau. Aku bosan menunggu meetingnya masih sekitar 1 jam lagi. Ajak Joe yang merasa Daniel dan Bella butuh bicara agar semua masalah mereka yang masih tergantung dapat diselesaikan, tapi di samping itu Joe tetap meminta teman-temannya tetap stay. Pergilah nanti kalau ada yang suka bilang sama Dedi, hangat Daniel mengecup kening Alia saat istrinya menatap minta persetujuan. Kita lihat di mana? Tanya Alia yang sudah berdiri di samping Joe itu. Ikut aku, kata Joe lalu mereka berdua berlalu pergi. Kenapa kamu menangis, Belle? Tanya Daniel yang melihat air mata Bella jatuh tiada henti walaupun mereka di tengah keramaian. Kamu masih bertanya kenapa aku menangis? Tanya Bella balik mengusap air mata jatuh di pipinya. Sudahlah Bella, jangan menyesali semuanya, aku pun selama 5 tahun ini sudah mencoba berdamai dengan keadaan, ucap Daniel di hadapan teman-temannya yang menjadi saksi. Anggap saja kita telah usai dan mari kita buka lembaran baru dengan kehidupan kita masing-masing bersama orang baru juga. Sambung Daniel yang memang sudah menghabiskan perasaan di hatinya untuk Bella sebelum melakukan akad nikah dengan Alia. Lalu bagaimana kenangan kita? Semua rasa cinta itu abadi di hatiku Daniel, sampai saat ini. Dan satu hal mungkin kepergianku yang tanpa berpamitan membuatmu sakit hingga kamu berubah terhadapku. Lirih Bella di depan teman-teman mereka. Proses mengejar mimpi yang membuat aku meninggalkanmu saat itu. Sedari dulu aku punya mimpi untuk menjadi wanita pebisnis. Agar aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri dan kesempatan itu ada sehari jelang pernikahan kita, sendu Bella mengingat semua itu. Aku juga tersakiti Daniel karena harus mengorbankan perasaan demi mimpi yang aku punya. Dan aku berpikir kau akan mendukung serta setia menanti aku mewujudkan impian terbesar dalam hidupku. Bella dengan sejujurnya mengatakan apa yang dia rasakan.
Untuk apa aku menunggu orang yang pergi tanpa berpamitan? Jawaban singkat Daniel yang membuat Bella semakin terisak dalam diamnya. Aku mewujudkan mimpiku Daniel, jawab Bella. Ya, apalah arti aku, dibandingkan mimpimu, jawab Daniel yang sangat tersakiti dengan keputusan Bella saat itu. Apa salah aku sebagai seorang wanita mewujudkan impian yang aku punya? Aku bimbang. Daniel memilih antara kata hati dan logikaku, jelas Bella agar Daniel paham. Bukan impianmu yang salah, tapi cara kamu pergi tanpa berpamitan yang membuat aku sakit, jawab Daniel menatap wanita yang dulunya sangat Daniel cintai. Ditinggalkan sehari jelang pernikahan telah mengubah cara pandang serta jati diri Daniel yang dulunya punya pondasi yang kuat. Jika aku pamit padamu saat itu kamu tak akan membiarkannya. Aku tahu kamu kayak Daniel, bahkan kamu bisa mewujudkan impianku hanya dalam kibasan tangan. Tapi apalah arti kesuksesan tanpa perjuangan? Jawab Bella yang mencoba membuat hati Daniel tersentuh seperti teman-teman yang mendengar saat ini. Daniel terdiam. Apa memang dirinya yang terlalu egois sehingga menyalahkan Bella sepenuhnya? Jadi aku mohon Daniel tolong pikirkan lagi, ingat semua janji-janji kita, dan kita bisa mulai dari awal lagi. Ucap Bella akan berpindah duduk dekat Daniel. Bersambung.